luar biasa.
berkaitan dengan sejarah rumit sejarah Tulungagung 1205 yang kemudian kita tahu bahwa pemerintahan Tulungagung yang pertama tadi itu 1709 yaitu bupatinya Kiai Ngabei Mangundirono. Jadi kita belum punya catatan sebelum itu siapa sih sebelum penguasa, walaupun kita sudah otonom, sudah mempunyai bebas pajak pendidikan dari diri, tapi yang jelas yang dicatat dari sejarah Tulungagung tahun 1709 dengan Bupati Kiai Ngabei Mangundirono. Sedikit lagi tentang Tulungagung juga. Secara umum kita dengar ada unen-unen atau ungkapan Blitar dari latar, Kediri dari kali, Tulungagung dari kedung. Itu maknanya apa? Blitar dari latar itu identik dengan stage atau panggung atau performan atau penampilan. Itu dibuktikan ketika zaman dulu ada festival yang menampilkan berbagai macam kesenian, itu ditampilkan di Candi Penataran. Jadi menampilkan berbagai kesenian dari berbagai daerah. Saat itu di zaman Majapahit namanya Candi Penataran. Jadi kalau sampai sekarang kalau mencari seniman, entah dalang, entah penyanyi, entah apalagi macam-macam yang lain, itu banyak yang dari kita. Karena itu kita dari latar itu di panggung seperti ini, stage atau performa penampilan. Nah, kemudian Kediri dari kali. Kali itu kita tahu tokoh besar dalam agama Islam dan dalam Al-Quran, Nabi Musa itu kan dihanyutkan di sungai. Kalau di dalam pewayangan tahu gak kira-kira yang dihanyutkan di sungai siapa? Enggak bayinya. Tidak tahu kan? Adipati Karno. Jadi Dewi Kunti itu melahirkan ibaratnya tanpa ayah, namanya Adipati Karno atau Basukarno. Itu dihanyutkan di sungai atau dilarung di sungai. Nah, persis seperti Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya apa? Sungai itu tadi kan aliran. Jadi aliran proses menempuh pembelajaran. Atau kalau dalam Islam ada torekoh. Jadi kalau ingin belajar ilmu agama, di Kediri itu banyak berbagai macam torekoh, di berbagai macam aliran, macam-macam ada sana. Karena ini tadi Kediri dari kali itu proses pembelajaran diri. Ada pesantren yang terkenal ya Kediri. Adalah aliran lain ya Kediri dan sebagainya. Nah, Tulungagung jadi apa? Kedung. Kedung itu maknanya seperti danau yang dalam, bening, luas. Nah, ini kalau ulama itu ada dua jenis. Yang pertama ada ulama yang masyhur terkenal di permukaan. Yang kedua ulama mastur, tidak muncul di permukaan. Nah, kalau anda ingin ketemu dengan ulama yang mastur, tidak muncul ke permukaan, jadi itulah tempat. Artinya seberapa banyak anda akan mengambil berapa kayu, berapa timba, berapa ember dari danau itu, dari gedung itu ada di Tulungagung. Artinya ini gambaran ulama yang mendalam, ulama yang mukasabah, ulama yang musyahadah, yang ada hubungan dan sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tulungagung jadi gedung. Artinya ada tokoh yang mendalam. Contoh tadi seperti Kiai Abu Mansur dari Tawangsari yang kemudian mempunyai kemampuan hebat karena menyumbat sumber air di alun-alun yang sangat besar. Maklum karena Kiai Abu Mansur itu adalah murid dari Kiai Hasan Besari yang di Tegalrejo Ponorogo. Anda tentu sudah kenal. Gurunya siapa? Kiai Hasan Besari itu gurunya tokoh besar di Jawa yaitu Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu muridnya beliau. Nah, begitu pula dengan Kiai Abu Mansur. Demikian Mbak Lis ya.